Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elman Kadimas Prakata Pangestu. Saya dari Lab Electric Drive dan saya berasal dari kelompok 15. Untuk NRP saya yaitu 20 40 23 1079. Untuk video ini, tujuan membuat video ini yaitu saya ingin mendemokan project PBL saya. Nah, untuk pertama ini saya akan menjelaskan untuk deskripsi singkat dari power supply. Power supply merupakan perangkat elektronik yang berfungsi sebagai penyedia energi listrik bagi perangkat listrik maupun perangkat elektronika lainnya. Dengan cara merubah energi listrik berjenis AC menjadi DC. Power supply memanfaatkan transformator konvensional atau linear atau bisa disebut trafo untuk mengambil sumber tegangan dari sumber AC, kemudian menyalurkan tegangan atau daya listrik dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau sebaliknya. Kemudian menyalurkan tegangan ke rangkaian dioda bridge untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Tetapi terdapat noise di rangkaian tersebut. Oleh karena itu, cara mengurangi noise tersebut dengan cara menghubungkan ke IC regulator 7812 dan IC regulator 7805. Selain berfungsi sebagai mengurangi noise, dapat juga berfungsi untuk menjaga tegangan power supply tetap stabil dengan sesuai nilai yang diinginkan. Selain IC regulator, power supply juga membutuhkan kapasitor untuk menstabilkan arus dan tegangan yang disuplaikan ke beban rangkaian. Output dari power supply ini sendiri yaitu sebesar 12 dan 5 volt. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan beberapa komponen yang ada di power supply sendiri. Yang pertama di sini terdapat fuse 1 ampere. Di sini juga ada transformator atau trafo 1 ampere. Lalu di sini ada dioda. Untuk dioda di sini kami menggunakan dioda 1N4007. Untuk IC selanjutnya ada IC regulator, yaitu ini IC regulator 7805 dan IC regulator 7812. Untuk selanjutnya di sini menggunakan kapasitor Elco dengan besaran 220 mikrofarad dan toleransi 25 volt. Dan berikutnya ada kapasitor Miller. Dan terdapat terminal blok di sini. Dan yang terakhir sendiri di sini terdapat voltmeter. Lalu di sini kami menggunakan PCB sebagai wadah dari rangkaian kami. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kegunaan dari beberapa komponen yang ada di power supply sendiri. Untuk fuse sendiri yaitu berfungsi sebagai melindungi peralatan atau sirkuit listrik dari arus berlebih pada rangkaian agar tidak dapat merusak komponen. Yang kedua yaitu fungsi dari trafo sendiri. Fungsi dari trafo sendiri ini menurunkan tegangan AC yang bekerja dengan prinsip elektromagnetik. Yang ketiga yaitu dioda 1N4007. Di sini berfungsi sebagai penyearah dan stabilisasi tegangan. Untuk IC 7805 dan IC 7812 berfungsi sebagai menyaring noise dan menstabilkan tegangan agar bernilai 5 dan 12 volt sesuai dengan digit akhir dari IC sendiri. Untuk kapasitor Elco 220 mikrofarad dengan toleransi 25 volt yaitu berfungsi sebagai penyimpan dan penyaring tegangan. Untuk kapasitor Miller juga berfungsi sebagai penyimpan dan penyaring tegangan juga. Untuk selanjutnya yaitu terminal blok. Terminal blok di sini berfungsi sebagai untuk menghubungkan kabel atau kawat listrik dari suatu perangkat atau komponen ke perangkat lainnya. Untuk PCB di sini sebagai penyedia platform untuk pemasangan komponen elektronika. Dan yang terakhir yaitu ada voltmeter.
Voltmeter sendiri berfungsi sebagai alat ukur tegangan listrik dan juga untuk menampilkan berapa voltase atau keluaran dari power supply kami. Untuk selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan rangkaian digital dengan gerbang logikanya seperti apa saja. Yang pertama di sini ada simbol dari gerbang logika N. Dan selanjutnya saya akan menggambarkan truth table dari gerbang ini. Untuk yang pertama, jika input A adalah 0 dan input B adalah 0, maka keluaran dari input A dan input B adalah 0. Jika input A adalah 0 dan jika input B adalah 1, maka keluaran dari input A dan B yaitu 0. Selanjutnya, jika input A adalah 1 dan input B adalah 0, maka keluaran dari input A dan input B adalah 0. Sebentar. Untuk selanjutnya, jika input A bernilai 1 dan input B bernilai 1, maka output dari input A dan B yaitu bernilai 1. Nah, ini adalah truth table dan juga simbol dari gerbang N sendiri. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba menggambarkan simbol dan truth table dari gerbang logika OR. Nah, ini adalah gambar dari simbol gerbang logika OR. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba menggambarkan bagaimana truth table dari gerbang logika OR. Nah, apabila input dari A adalah 0 dan input dari B adalah 0, maka output dari keduanya yaitu adalah 0. Dan jika input dari A adalah 0 dan input dari B adalah 1, maka outputnya adalah 1. Dan jika input dari A adalah 1 dan input dari B adalah 0, maka outputnya adalah 1. Dan jika input dari A adalah 1 dan input B adalah 1, maka akan outputnya 1. Nah, dari ini semua, untuk rumus dari gerbang OR sendiri yaitu Z atau output sama dengan input A atau input 1 ditambah input B atau input 2. Maaf untuk sebelumnya, untuk rumus dari gerbang N sendiri yaitu Z atau output sama dengan A input 1 dikali dengan B input 2. Nah, ini adalah
truth table dan simbol dan juga rumus dari gerbang OR sendiri. Untuk selanjutnya saya akan mencoba menggambarkan simbol dan truth table dari gerbang NOT. Nah, ini adalah simbol dari gerbang NOT sendiri. Untuk gerbang NOT sendiri ini memiliki perbedaan dengan gerbang lainnya dikarenakan NOT sendiri hanya memiliki satu input dan satu output, yaitu input pertama yaitu adalah A dan outputnya adalah A bar. A bar ini yang dimaksud dari A bar yaitu kebalikan dari input awal. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menggambarkan truth table dari gerbang NOT ini sendiri. Nah, jika input A sama dengan 0, maka kebalikan dari input A yaitu 1. Dan jika input A adalah 1, maka kebalikan dari input A bar, output dari A bar yaitu 0. Nah, ini adalah simbol dari gerbang NOT dan juga truth table dari gerbang NOT sendiri. Selanjutnya, saya akan mencoba menggambarkan simbol dan truth table dari gerbang NOR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rafi dari kelompok 15 dan berasal dari Elektronik. Di sini saya akan mendemonstrasikan. Nah, ini adalah simbol dari gerbang NOR sendiri. Selanjutnya saya akan mencoba menggambarkan truth table dari gerbang NOR. Yang terdiri dari power supply, ada digital, ada RC dan RLC, ada meter DC, dan yang terakhir filter instrumen. Nah, untuk yang pertama, jika input A adalah 0 dan input B adalah 0, maka output dari keduanya yaitu 1. Jika input A adalah 0 dan input B adalah 1, maka output dari keduanya adalah 0. Jika input dari A adalah 1 dan input dari B adalah 0, maka output dari keduanya adalah 0. Dan jika input dari A adalah 1 dan output dari B adalah 1, maka output dari dua input ini adalah 0. Nah, untuk cara penghitungan dari gerbang NOR sendiri yaitu Z atau output sama dengan A ditambah B dan dibar. Nah, angkanya bisa keluar seperti 0, dan jika input 0 dan input 1 adalah 0 dan input 2 adalah 0, maka akan keluarannya 1 dikarenakan ada bar sendiri. Bar yaitu kebalikan dari nilai input kedua ini adalah 1. Dan untuk jika inputnya adalah 1 dan 1, maka outputnya adalah 0. Nah, ini adalah gambaran dari simbol gerbang NOR dan juga truth table dari gerbang NOR.
dan juga untuk rumus dari penghitungan gerbang NOR sendiri. Untuk selanjutnya saya akan mencoba menggambarkan gerbang NAND. Nah, ini adalah simbol dari gerbang NAND sendiri. Untuk selanjutnya saya akan mencoba menggambarkan truth table dari gerbang NAND. Nah, untuk yang pertama, jika input A atau input 1 bernilai 0 dan input kedua bernilai 0, maka output dari kedua input ini yaitu 1. Dan apabila input 1 adalah 0 dan input 2 adalah 1, maka output dari kedua ini yaitu 1. Dan jika input kedua pertama yaitu 1 dan input kedua yaitu 0, maka outputnya adalah 1. Dan jika input dari input pertama yaitu 1 dan input kedua yaitu bernilai 1, maka outputnya bernilai 0. Nah, untuk selanjutnya rumus dari penghitungan gerbang ini yaitu Z sama dengan A dikali B dan dibar. Nah, makanya dari perkalian ini, dari rumus ini, yaitu jika variabelnya bernilai 0, variabel dari input pertama bernilai 0 dan variabel dari input kedua yaitu bernilai 0, maka akan bernilai 1. Jadi kebalikan, jika tidak ada bar, maka 0 dikali 0 sama dengan 0. Maka dari itu 0 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 0 sama dengan 1. Dan jika 1 dikali 1, maka akan sama dengan 0. Nah, ini adalah simbol dan juga truth table dan rumus dari gerbang NAND sendiri. Untuk selanjutnya saya akan mencoba menggambarkan gerbang dari gerbang XNOR sendiri. Untuk selanjutnya saya akan mencoba menggambarkan gerbang XOR. Untuk rangkaian digital, deskripsi singkatnya gerbang-gerbang logika dasar merupakan elemen dari rangkaian digital, dan rangkaian digital merupakan kesatuan dari gerbang-gerbang logika dasar yang membentuk fungsi pemrosesan sinyal digital. Gerbang dasar logika terdiri dari 7 gerbang, yaitu yang pertama ada gerbang NOT. Gerbang NOT sendiri sering disebut dengan gerbang inverter. Gerbang ini merupakan gerbang logika yang paling mudah diingat. Ini adalah simbol dari gerbang XOR. Selanjutnya saya akan mencoba menggambarkan truth table dari gerbang XOR sendiri. Gerbang NOT akan selalu menghasilkan nilai logika yang berlawanan dengan kondisi logika pada saluran masukannya. Bila pada saluran masukannya atau inputnya berlogika 1, maka pada saluran keluarannya atau outputnya akan berlogika 0. Dan sebaliknya, jika saluran inputnya berlogika 0, maka Nah, untuk yang pertama, akan apabila
input dari A atau input 1 yaitu 0 dan input kedua yaitu 0, maka output dari keduanya yaitu 1. Dan apabila input dari input pertama yaitu 0 dan input kedua yaitu 1, maka output dari keduanya yaitu 0. Dan jika input dari yang pertama yaitu 1 dan input dari kedua yaitu 1, maka output dari keduanya yaitu, mohon maaf, di sini terdapat kesalahan. Apabila nilai variabel dari input kedua yaitu 0, maka output dari keduanya yaitu 0. Dan jika input variabel input dari yang pertama yaitu 1 dan input variabel kedua yaitu 1, maka output dari kedua variabel input ini yaitu 1. Nah, ini adalah simbol dan juga truth table dari gerbang XOR. Untuk gerbang XOR ini sendiri, dia adalah kebalikan dari gerbang OR. Apabila gerbang OR memiliki cara yaitu output sama dengan A plus B, maka untuk gerbang XOR sendiri yaitu memiliki cara Z sama dengan A plus B karena pada dasarnya gerbang OR yang bar. keluarannya dibalik. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kita bisa lihat di sini. Untuk yang kelima ada gerbang NAND. Gerbang NAND ini pengembangan dari gerbang NAND. Gerbang ini sebenarnya adalah gerbang NAND atau keluarannya di Mohon maaf, terdapat kesalahan. Untuk table keluarannya dari gerbang NAND ini. Lalu selanjutnya kita langsung lanjut saja ke gerbang XNOR. Yang keenam ada gerbang XOR. Gerbang XOR ini singkatan dari exclusive OR, dimana jika masukan atau input yang Selanjutnya adalah gerbang XOR. outputnya akan berlogika, dan sebaliknya jika inputnya berlogika beda, maka outputnya akan berlogika satu. Untuk yang terakhir yang ada ketujuh adalah gerbang XOR. Gerbang XOR ini mewakili selective not OR, adalah sesuatu yang bertentangan dengan informasi XOR, dimana jika informasi adalah alasan yang sama, hasilnya akan menjadi alasan satu, dan sebaliknya dengan asumsi informasi adalah alasan yang beragam, hasilnya akan menjadi alasan dua. Nah, ini adalah simbol dari gerbang XOR sendiri. Selanjutnya saya akan mencoba menggambarkan truth table dari gerbang XNOR sendiri. Untuk yang pertama, jika input dari input yang pertama atau input A bernilai 0 dan input kedua bernilai 0, maka outputnya yaitu 1. Dan jika input pertama bernilai 0 dan input kedua bernilai 1, maka output dari keduanya yaitu 0. Dan apabila input pertama bernilai 1 dan input dari input kedua bernilai 0, maka output dari keduanya yaitu 0. Dan apabila input dari A yaitu 1 dan input dari B yaitu 1, maka output keduanya yaitu 1. Nah, ini adalah 7 gerbang dari rangkaian digital. Selanjutnya saya akan mencoba membuktikan dan juga menjelaskan deskripsi singkat dari gerbang digital sendiri. Nah, ini adalah modul dari rangkaian digital kami. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan deskripsi singkat dari rangkaian digital sendiri. Rangkaian digital adalah gerbang-gerbang logika dasar yang merupakan elemen dari rangkaian digital. Dan rangkaian digital merupakan kesatuan dari gerbang-gerbang logika dasar
membentuk fungsi pemrosesan sinyal digital. Untuk gerbang logika dasar ini terdiri dari 7 gerbang utama, yaitu yang pertama ada gerbang AND, gerbang NAND, gerbang OR, gerbang NOR, gerbang XOR, gerbang XNOR, dan juga gerbang NOT. Nah, untuk spesifikasi komponen yang kami gunakan di sini yaitu untuk gerbang N sendiri kami menggunakan IC 7408 yaitu IC TTL, dan untuk gerbang NAND sendiri kami menggunakan IC 7400, ini juga TTL. Untuk gerbang OR kami menggunakan IC 7432 juga TTL juga. Untuk gerbang NOR kami menggunakan IC 7402, ini juga TTL. Untuk gerbang XOR kami menggunakan IC 7486, ini juga IC TTL. Untuk gerbang XNOR di sini kami menggunakan IC CMOS JD4077BE, ini adalah IC CMOS untuk gerbang XNOR kami. Dan untuk gerbang NOT kami menggunakan IC 7404, ini adalah IC TTL. Nah, untuk beberapa komponen-komponen pendukung dari gerbang digital sendiri yaitu yang pertama di sini ada switch. Switch ini berfungsi sebagai pengaturan atau pembuktian dari gerbang digital di sini. Dia bisa mengatur apabila untuk input dari IC ini apakah bernilai 0 dan juga bernilai 1. Nah, untuk LED sendiri ini yaitu menampilkan hasil dari keluaran gerbang dasar ini atau hasil keluaran dari IC sendiri. Yang selanjutnya ada 7 segmen di sini. 7 segmen sendiri ini digunakan untuk sebagai cara kombinasi dalam rangkaian digital. Dan selanjutnya di sini ada pin header. Untuk pin header di sini berfungsi sebagai penyambung kabel jumper kami. Dan selanjutnya di sini ada resistor. Resistor sendiri berfungsi sebagai menghambat arus agar mencegah arus berlebihan masuk pada rangkaian digital kami. Nah, selanjutnya saya akan mencoba membuktikan apakah yang sudah saya gambarkan tadi, beberapa 7 gerbang ini apakah sesuai untuk truth table-nya dengan modul rangkaian digital kami. Untuk pertama-tama kami akan menyalakan power supply kami, dan di sini untuk modul rangkaian digital kami sendiri yaitu menggunakan 5 volt sebagai input dari modul kami. Untuk yang pertama gerbang N, untuk datasheet dari gerbang N sendiri ini dia untuk pin 1, 2, dan 3, yaitu untuk pin pertama yaitu input pertama, dan pin kedua yaitu input kedua, dan pin ketiga yaitu output dari IC ini sendiri. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencoba memasangkan kabel jumper kami. Setelah dipasangkan awal dari pin, maka dipasang ke switch. Juga sama untuk selanjutnya seperti awal tadi, yaitu menyambungkan kabel jumper kami ke pin kedua dan juga
disambungkan ke switch yang kedua. Nah, untuk selanjutnya pin ketiga kami sambungkan ke LED agar kami bisa mengetahui apakah inputnya 1 atau 0. Jika inputnya 1, maka jika outputnya 1, jika outputnya 1 dari kedua input ini, maka LED akan menyala. Jika outputnya 0, maka LED tidak akan menyala. Nah, untuk yang pertama, untuk gerbang N sendiri di sini, untuk variabel pertama yaitu 00. Ini adalah dalam posisi 00 untuk gerbang N. Bisa kita lihat di sini bahwa LED-nya tidak menyala sama sekali. Untuk yang kedua, yaitu jika switch pertama bernilai 0 dan switch kedua bernilai 1, maka LED juga tidak menyala sama sekali di sini. Dan apabila switch yang kedua kita rubah ke variabel 0 dan switch yang pertama kita ubah ke variabel 1, maka LED juga tidak akan menyala di sini. Dan apabila untuk yang terakhir sendiri, apabila switch yang kedua ini kita rubah ke variabel 1, maka LED akan menyala. Bisa kita tarik dari sini, yaitu bahwa untuk modul rangkaian digital kami yang gerbang N sesuai dengan datasheet yang sudah tertera di sini. Untuk selanjutnya kami akan mencoba gerbang mencoba truth table dari gerbang OR. Untuk gerbang OR sendiri masih memiliki datasheet yang sama dengan gerbang N, bahwasanya untuk output pertama untuk input pertama yaitu pin ke-1, dan untuk input kedua yaitu pin kedua dan untuk output yaitu pin ketiga. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuktikan untuk variabel pertama dari gerbang OR sendiri yaitu 00, maka LED akan mati atau tidak menyala. Jika input yang pertama 0 dan input kedua adalah 1, maka LED akan menyala, bahwasanya ini untuk output sendiri bernilai 1. Dan jika untuk switch kedua kita rubah ke variabel 0 dan switch pertama kita rubah ke variabel 1, maka untuk outputnya sendiri akan bernilai 1. Dan apabila jika switch kedua kita rubah variabel menjadi variabel 1, maka LED akan tetap menyala. Berarti untuk IC untuk modul rangkaian kami yang gerbang OR sesuai dengan truth table yang sudah saya gambarkan tadi. Untuk berikutnya saya akan mencoba gerbang NOT. Untuk gerbang NOT sendiri ini dia hanya memiliki satu output. Maka dari itu untuk pin kedua dari gerbang NOT sendiri ini adalah output dari IC itu sendiri, dan juga untuk inputnya hanya satu saja. Jadi di sini kita hanya menggunakan satu switch saja. Oke, kita akan membuktikan apabila keadaan switch pertama yaitu bernilai 0, maka output dari gerbang NOT sendiri akan bernilai 1. Dan apabila variabel untuk switch pertama ini kita rubah menjadi 1, maka output dari gerbang NOT sendiri adalah 0. Berarti untuk modul dari gerbang NOT kami sesuai dengan truth table yang sudah saya gambarkan. Yang selanjutnya saya akan mencoba truth table dari gerbang NOR.
Untuk gerbang NOR sendiri, dia memiliki datasheet yang berbeda apabila berbeda dari IC yang lain, yaitu untuk pin keempat di sini adalah input pertama dan pin kelima di sini adalah input kedua dan pin keenam adalah output. Jadi bisa dikatakan untuk datasheet dari gerbang OR sendiri ini adalah kebalikan dari seluruh datasheet yang ada di sini. Mengapa kita tidak menggunakan pin ke-7? Dikarenakan pin ke-7 ini adalah VCC atau inputan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba truth table dari gerbang NOR sendiri. Yang pertama, apabila switch pertama dan switch kedua bernilai 0, maka jadi terjadi kesalahan, saya salah untuk menyambungkan kabel jumper ini ke pin. Kita kembali lagi. Apabila switch pertama yaitu 0 dan switch kedua yaitu 0 bernilai 0, maka LED akan menyala, atau artinya output dari variabel kedua ini yaitu 1. Dan apabila untuk selanjutnya, apabila input kedua itu bernilai 1, maka LED akan mati, atau output dari kedua ini yaitu 0. Untuk selanjutnya, apabila switch pertama ini bernilai 1 dan switch kedua ini bernilai 0, maka LED akan mati. Untuk yang terakhir yaitu apabila switch kedua ini kita rubah ke variabel 1, maka LED akan mati atau bernilai 0. Nah, dari modul kami ini ternyata sesuai dengan truth table yang sudah saya gambarkan tadi. Untuk berikutnya saya akan mencoba membuktikan apakah truth table dari gerbang NAND yang sudah saya gambarkan tadi sesuai dengan modul gerbang NAND yang ada di rangkaian digital kami. Oke, untuk gerbang NAND sama dengan yang lain, yaitu untuk pin ketiga adalah output, pin pertama yaitu input pertama, dan untuk pin kedua yaitu adalah input kedua. Nah, untuk variabel pertama dari gerbang NAND ini, apabila switch pertama bernilai 0 dan switch kedua bernilai 0, maka outputnya yaitu 1 atau ditandakan dengan LED yang menyala. Jika switch pertama bernilai 0 dan switch kedua bernilai 1, maka LED akan menyala. Dan apabila jika switch pertama bernilai 1 dan switch kedua bernilai 0, maka LED akan menyala. Dan apabila jika switch kedua bernilai 1, maka LED akan mati. Jadi untuk gerbang NAND sendiri di modul rangkaian digital kami sesuai dengan truth table yang sudah saya gambarkan tadi. Untuk berikutnya saya akan mencoba gerbang logika atau truth table dari gerbang XOR. Untuk gerbang XOR masih sama. Untuk pin pertama yaitu input pertama dan pin kedua yaitu input kedua, dan untuk pin ketiga yaitu output dari IC ini sendiri. Nah, untuk yang pertama kita akan mencoba apabila switch pertama bernilai 0 dan switch kedua bernilai 0,
maka mohon maaf, ada kesalahan untuk penulisan truth table dari gerbang XOR sendiri. Nah, apabila gerbang XOR sendiri untuk input pertama dan input kedua bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Dan jika input pertama bernilai 0 dan input kedua bernilai 1, maka outputnya adalah 1. Dan apabila input pertama bernilai 1 dan input kedua bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Dan jika input pertama dan input kedua bernilai 1, maka output dari keduanya yaitu bernilai 0. Di sini saya akan membuktikan apakah benar. Oke, jika switch pertama bernilai 0 dan switch kedua bernilai 0, maka outputnya adalah 0, ditandakan dengan LED tidak menyala. Untuk berikutnya, jika switch kedua saya rubah ke input pertama, ke jumlah pertama yaitu LED. Mohon maaf. Nah, maka LED akan menyala di sini. Dan apabila switch pertama bernilai 1 dan switch kedua bernilai 0, maka LED akan menyala. Dan apabila switch kedua bernilai 1, maka LED akan tidak menyala atau mati. Maka untuk gerbang XOR sendiri di sini sesuai dengan truth table yang sudah saya gambarkan tadi. Untuk yang terakhir yaitu saya akan mencoba truth table dari gerbang XNOR. Untuk XNOR sendiri masih sama dengan datasheet yang lain, IC datasheet yang lain, yaitu apabila input pertama adalah untuk pin pertama yaitu input pertama, dan pin kedua yaitu input kedua, dan pin ketiga yaitu output dari datasheet itu sendiri. Nah, kita coba buktikan di sini. Apabila switch pertama bernilai 0 dan switch kedua bernilai 0, maka LED akan menyala. Apabila switch pertama bernilai 0 dan switch kedua bernilai 1, maka LED akan mati. Apabila switch pertama bernilai 1 dan switch kedua bernilai 0, maka LED akan mati. Dan untuk yang terakhir sendiri, jika switch kedua bernilai 1, maka LED akan menyala. Nah, untuk gerbang XNOR sendiri sesuai dengan yang berada di truth table yang sudah saya gambarkan tadi. Maka dari ini semua, untuk modul rangkaian digital kami sesuai dengan seluruh truth table dari masing-masing gerbang rangkaian digital. Untuk berikutnya, saya akan mencoba menjelaskan cara kerja dari rangkaian motor DC. Nah, untuk motor DC sendiri, saya akan mencoba memberikan deskripsi singkat terkait motor DC. Untuk motor DC adalah jenis motor listrik yang bekerja menggunakan sumber tegangan DC. Arah putaran motor DC ditentukan oleh arah maju atau arus sebaliknya atau tegangan positif dan tegangan negatif pada motor DC. Sedangkan kecepatan motor DC ditentukan oleh perubahan atau meningkatnya tegangan kumparan pada motor DC tersebut. Biasanya, rangkaian H-bridge digunakan untuk mengubah arah putaran motor, sedangkan kecepatan menggunakan variabel resistor atau potensiometer. Kontrol manual tersebut terkadang tidak dapat diaplikasikan pada kondisi tertentu, seperti pintu otomatis, garasi otomatis, pagar otomatis, dan lainnya yang memerlukan gerakan yang dikendalikan oleh motor DC atau aktuator, sehingga diperlukan sistem pengendali atau microcontroller. Nah, untuk motor DC kami di sini
kami menggunakan rangkaian H-bridge. Rangkaian H-bridge adalah rangkaian yang dimana motor menjadi titik tengah dengan dua jalur yang bisa buka tutup untuk melewatkan arus pada motor. H-bridge sendiri adalah penghubung antara rangkaian digital dan aksi mekanis. H-bridge digunakan untuk menyuplai daya ke perangkat dengan dua terminal dengan pengaturan dari saklar dan polaritas daya ke perangkat dan untuk polaritas daya ke perangkat dapat diubah. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait motor DC. Untuk IC di sini kami menggunakan di sini adalah IC. Di sini adalah bukan IC. Di sini adalah transistor TIP. Dari ini adalah transistor TIP 31 dan ini transistor TIP 31. Sebentar. Saya akan mencoba untuk menuliskannya. Nah, untuk yang atas ini adalah TIP 31 dan TIP 31. Untuk yang bawah yaitu TIP 32 dan TIP 32. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan singkat analogi dari cara kerja dari transistor sendiri. Untuk penjelasan transistor di sini, saya akan menganalogikan cara kerja transistor seperti ini, berbentuk seperti pipa. Nah, untuk di sebelah sini terdapat kolektor. Di sebelah sini terdapat output dan di sini terdapat base. Nah, untuk kolektor sendiri dia akan selalu terdapat arus di dalamnya. Jika base tidak ada arus, maka arus dari kolektor sendiri dapat mengalir sampai ke output. Nah, apabila base ini terdapat arus, maka base akan tertutup dan juga untuk kolektor sendiri akan tertutup. Maka dari itu untuk daya atau arus yang ada di kolektor sendiri tidak dapat menuju ke output. Nah, di sini saya akan mencoba menggambarkan bentuk dari IC ini secara nyata. Untuk IC sendiri dia berbentuk seperti ini. Nah, ini adalah bentuk IC 31 maupun IC 32. Untuk kakinya sendiri, untuk datasheet IC 31 dan 32 memiliki kesamaan untuk kakinya sendiri. Untuk yang pertama, yang di sini adalah kaki pertama adalah base, kaki kedua adalah kolektor, kaki ketiga di sini adalah emitter atau output. Nah, seperti ini untuk kaki pada IC masing-masing IC. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara kerja dari rangkaian motor DC kami. Untuk IC TIP 31 adalah berjenis IC NPN. Untuk yang IC TIP 32 yaitu PNP. Nah, apa itu NPN? NPN yaitu N adalah negatif, P adalah positif, dan N adalah negatif. Untuk ini, maka untuk input dari TIP 31 yaitu negatif dan base-nya sendiri bernilai positif dan outputnya bernilai negatif.
kakinya, untuk kaki masing TIP ini. Jadi ini bernilai negatif, ini bernilai negatif, dan ini bernilai positif. Jika PNP, maka kaki untuk kolektor bernilai positif dan kaki emitter bernilai positif, dan kaki dari B sendiri bernilai negatif. Nah, untuk cara kerja dari motor DC sendiri ini, jika kita menginginkan gerak dari dinamo atau motor DC ini bergerak secara CW atau clockwise, atau bisa disebut dengan bahasa Indonesianya adalah searah dengan jarum jam, maka dari TIP 31 ini, maka yang akan menyala adalah TIP 31 yang ada di atas dan juga TIP 32 yang ada di bawah. Nah, untuk cara kerjanya yaitu dari VCC, untuk arusnya akan bergerak seperti ini. Maka arus akan bergerak ke arah kanan. Ke arah kanan. Mohon maaf, terdapat kesalahan. Jadi untuk jika ingin menggerakkan motornya ke arah dengan jarum jam, yaitu yang akan menyala adalah TIP 31 yang ada di sini dan juga TIP 32 yang ada di sini. Nah, untuk pergerakannya yaitu dengan cara dari VCC bergerak ke arah bawah seperti ini. Maaf. Dia akan masuk ke sini lebih tepatnya. Nah, lalu dia akan berbelok masuk ke dalam dinamo. Terus dia akan masuk, lalu bergerak ke bawah, lalu dia akan mengarah ke ground. Nah, seperti ini jika dalam kondisi 1 atau seperti ini. Nah, jika pada saat saklar dinyalakan, maka dia akan menyambung dari sini ke sini. Maka untuk dua arus ini akan menyambung. Nah, ini adalah pergerakan dengan searah dengan jarum jam. Apabila bergerak berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu yang akan menyala adalah TIP 31 yang ada di atas kiri ini dengan TIP 32 yang ada di kanan bawah ini, yaitu dengan cara bergerakannya seperti ini. Dari VCC atau dari power, bergerak masuk ke dalam, lalu dia akan terus jalan sampai keluar di sini, lalu dia akan masuk ke TIP 32 yang ada di sini. Akan masuk ke TIP 32. Nah, setelah itu jangan gambar ke di bawahnya biar tidak membingungkan. Maka dia akan bergerak ke arah ground sendiri. Nah, untuk jika menginginkan bergerak berlawanan dengan searah dengan jarum jam, maka untuk saklarnya sendiri ini dia akan menyambung seperti ini. Mohon maaf, ini apabila dalam kondisi 2 seperti ini, untuk menggerakkan berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, maka saklarnya akan dinyalakan ke arah kanan seperti ini.
pada kondisi 2 ini, untuk TIP 31 yang ada di sini, maka dia akan tertutup. Jadi tidak dapat mengalir dalam TIP ini sendiri. Nah, ini adalah penjelasan dari cara kerja rangkaian motor DC hybrid. Untuk motor DC sendiri ini, dia itu berkorelasi dengan mata kuliah rangkaian pengukuran listrik, di mana masuk pada subbab teori rangkaian dan juga konsep dasar rangkaian. Sebelumnya, saya akan mencoba menyalakan atau membuktikan apakah benar dengan sesuai yang sudah saya jelaskan di rangkaian ini. Nah, untuk di sini saya akan mencoba membuktikan apakah dari hasil yang tadi apakah benar. Yang pertama, kita akan menyalakan ke arah CCW atau clockwise. Bisa kita lihat di sini perputaran dari motor DC ini, dia berputar searah dengan jarum jam seperti ini. Dia akan berputar dengan searah jarum jam. Akan berputar searah jarum jam. Nah, untuk sebaliknya, jika ingin menggunakan CCW, yaitu dengan cara kita mengarahkan sebentar. Nah, bisa lihat kita di sini bahwasanya untuk pergerakan dari motor sendiri, dia bergerak ke arah kiri. Ini adalah pergerakan counterclockwise. Sekian penjelasan motor DC dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara merangkai atau juga mengukur RC dan RLC. Lihat sini RC itu inputnya di sini, outputnya di kualitas ini. Outputnya di sini. Nah, untuk selanjutnya yaitu RC dan RLC. Untuk deskripsi singkatnya yaitu rangkaian RL adalah rangkaian listrik yang tersusun atas resistor, induktor, dan suatu sumber arus atau tegangan. Satu resistor, satu induktor, dan satu sumber akan membentuk rangkaian RL yang paling sederhana. Sejalan dengan hal ini didefinisikan rangkaian RC untuk komponen resistor, kapasitor, dan rangkaian LC untuk komponen induktor, kapasitor, serta rangkaian RLC untuk komponen resistor, induktor, kapasitor, dan untuk rangkaian RL, RC, LC, dan RLC memiliki aplikasi yang luas meski dalam bentuknya yang paling sederhana. Rangkaian RL, RC, LC, dan RLC tunggal hanya terdiri atas satu kapasitor
resistor atau induktor. Dapat berfungsi sebagai filter pasif. Rangkaian RLC merupakan salah satu contoh sistem fisik yang sering digunakan untuk mempresentasikan sistem orde 2. Misalnya, dalam salah satu penelitian yang belum lama ditunjukkan metode baru untuk mengkonstruksikan rangkaian RLC sembarang yang dapat dimanfaatkan sebagai virtual dual band. Tujuan dari rangkaian RC dan RLC ini yaitu tujuan dari pembuatan rangkaian RC dan RLC adalah untuk mengetahui apa yang akan terjadi jika ketiga elemen tersebut dihubungkan secara seri. Untuk tiga elemen ini yaitu resistor, induktor, dan kapasitor. Dan untuk RC, resistor dan kapasitor bertujuan untuk mengetahui apa yang akan terjadi ketika kedua elemen tersebut dihubungkan secara seri. Nah, untuk spesifikasi dan bahan, resistor sendiri berfungsi sebagai penghambat arus listrik untuk mencegah arus berlebih masuk ke dalam rangkaian. Untuk kapasitor, yaitu berfungsi sebagai menyimpan dan melepaskan arus listrik. Untuk induktor sendiri fungsinya sama seperti kapasitor, melainkan induktor ini menyimpan arus listrik dalam medan magnet. Dan untuk fungsi dari project board sendiri yaitu untuk media komponen. Nah, ini adalah bentuk rangkaian RC seperti ini. Dan selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana bentuk rangkaian RLC. Untuk rangkaian RLC, di sini kita hanya menambahkan induktor di dalamnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk rangkaian RLC, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor. Untuk yaitu percobaan sendiri dari percobaan atau pembuktian menggunakan osiloskop dari RC dan RLC ada di video berikut ini. Untuk kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana untuk pengoperasian dari rangkaian RC. Untuk yang pertama-tama yaitu kita mencoba untuk menyalakan power supply terlebih dahulu, lalu kita mencoba mengukur untuk tegangan dari RC menggunakan osiloskop. Yang pertama yaitu untuk capit buaya sendiri, ini kita tempatkan di kaki minus dari kapasitor. Lalu untuk probe sendiri kita tempatkan pada kaki positif dari resistor. Maaf, sedikit kesalahan. Probe disambungkan pada kaki kapasitor. Nah, ini adalah grafik dari rangkaian RC sendiri pada kaki kapasitor. Bisa kita lihat di sini bahwasanya untuk tegangan statisnya sendiri yaitu steady state yaitu memiliki tegangan 4,97 volt. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk mempraktikkan bagaimana bila RC ini mengalami discharge. Bisa kita lihat di sini. Untuk grafik sendiri dia akan perlahan turun menjadi 0 lama kelamaan dikarenakan untuk
RC sendiri ini mengalami discharge. Nah, seperti yang kita lihat di sini bahwa tegangannya sendiri terus berkurang. Nah, saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana jika RC ini mengalami charge. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasanya langsung naik menjadi 3,89. Nah, ini tegangan dari RC pada saat steady state kembali, yaitu 4,97. Nah, untuk selanjutnya ini adalah rangkaian RLC. Kita akan mencoba untuk mengukur rangkaian ini, yaitu yang pertama sama seperti tadi, menyambungkan capit buaya ke kaki ground atau negatif outputan dari kapasitor, lalu menyambungkan probe ke kaki positif kapasitor. Bisa kita lihat di sini bahwasanya keluaran dari RLC sendiri ini yaitu sebesar 4,97 volt. Nah, kita di sini akan mencoba bagaimana jika RLC ini mengalami kondisi discharge. Nah, di sini dia akan perlahan turun. Perbedaan dari RLC dengan RC tadi yaitu lamanya waktu pada saat turun dikarenakan induktor sendiri menyimpan listrik dengan bentuk magnetis, dan apabila RLC sendiri ini mengalami charge, nah, bisa kita lihat di sini bahwasanya tegangan akan naik 4,97 volt seperti pada saat awal, dan pada saat kondisi steady state tetap 4,97 volt. Untuk selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan proyek kami yang terakhir, yaitu filteran instrumen. Di sini untuk proyek kami sendiri terdapat 5 proyek, yaitu yang pertama adalah power supply, yang kedua adalah rangkaian digital, yang ketiga adalah motor DC, yang keempat adalah RC dan RLC, yang kelima adalah virtual instrument. Nah, untuk virtual instrument sendiri di sini kami menggunakan 2 aplikasi, yaitu yang pertama yaitu aplikasi MATLAB. Untuk aplikasi MATLAB adalah sebuah program untuk analisa dan juga komputasi numerik. Pada awalnya program ini merupakan interface untuk koleksi rutin numerik dari proyek LINPACK dan ASPEC. Namun sekarang merupakan produk komersil dari perusahaan MacWorks Inc. MATLAB telah berkembang menjadi sebuah environment pemrograman yang canggih yang berisi fungsi-fungsi built-in untuk melakukan tugas pengolahan sinyal, aljabar linier, dan juga kalkulasi matematis lainnya. MATLAB juga berisi toolbox yang berisi fungsi-fungsi tambahan untuk aplikasi khusus. MATLAB bersifat extensible dalam arti bahwa seorang pengguna dan dapat menulis fungsi baru untuk ditambahkan pada library ketika fungsi-fungsi built-in yang tersedia tidak dapat melakukan tugas tertentu. Kemampuan pemrograman yang dibutuhkan tidak terlalu sulit bila kita sendiri telah memiliki pengalaman dalam pemrograman bahasa lain seperti bahasa C, bahasa Pascal, dan juga bahasa Fortran. Untuk yang kedua, kami menggunakan LabVIEW. LabVIEW sendiri adalah sebuah software pemrograman yang diproduksi oleh National Instruments dengan konsep yang berbeda. Seperti bahasa pemrograman lainnya yaitu C++, MATLAB atau Visual Basic, LabVIEW juga mempunyai fungsi dan peran yang sama. Perbedaannya bahwa LabVIEW menggunakan bahasa pemrograman berbasis grafis atau blok diagram, sementara bahasa pemrograman lainnya menggunakan basis teks. Pemrograman LabVIEW sendiri dikenal dengan sebutan VI atau Virtual Instrument karena penampilan dan operasi dapat meniru dan
dapat meniru sebuah instrumentasi. Nah, untuk tujuan dari project kami yang terakhir ini yaitu virtual instrument dibuat untuk berbagai tujuan. Salah satunya mengetahui gelombang atau frekuensi dari proyek kesebelasan kami. Untuk virtual instrument sendiri di sini kami hanya dengan mudah untuk menyambungkan output dari project JBL kami ke DAQ. DAQ sendiri ini akan disambungkan kepada laptop. Nah, pada saat disambungkan kepada laptop, jika kita akan melihat menggunakan live view, maka output dari project kami ini akan muncul, yaitu bagaimana untuk gelombang yang keluar dari output kami. Nah, untuk MATLAB sendiri ini biasanya kami gunakan untuk menghitung bagaimana charge discharge pada RC dan RLC. Sekian video dari saya, yaitu Elman Dimas berkata Pangestu. Saya berasal dari kelompok 15 dengan NRP 2040231079. Saya memohon maaf jika dalam video ini terdapat kata-kata saya yang kurang enak hati, dan juga mohon maaf untuk jika ada beberapa kesalahan yang ada pada video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.